Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Apa kabarnya? Kiranya kasih setia yang berasal dari Tuhan terus memenuhi kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di pagi hari ini sebelum kita kembali memulai aktivitas, kita mau meneduhkan hati untuk berdoa di hadapan Tuhan. Lewat doa kita mulai renungan di pagi hari ini. Tuhan yang baik, kami selalu mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan yang tak pernah berubah dalam hidup kami, dan ajar kami Tuhan di pagi hari ini untuk bisa mengenalkan, bisa menikmati, bisa menyatakan kasih setia Tuhan yang ada di dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan, sehingga kami dapat mengerti, dapat memahami, dan dapat menyatakan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang mengasihi, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada peristiwa yang menarik di sekolah minggu kemarin. Saya ingat betul bagaimana anak itu menunjukkan kepada saya pensil warna favoritnya kepada saya. Saya hanya menyambut dengan sukacita dan sambil iseng menempatkan pensil warna yang lain itu dekat mulut saya yang disertai dengan kata Mario. Siapa sangka anak itu tertawa, menirukan dan mulai berkata Mario. Ia ulangi terus-menerus gerakan dan kata itu, menarik, lucu, menggemaskan setiap saya mengingatnya. Sampai di sini kita sepakat bahwa itulah tingkah seorang anak, bukan? Yang meneladani, yang mencontoh, yang mengikuti apa yang ia lihat. Hingga penting bagi kita sebagai opa oma, sebagai orang tua atau sebagai orang dewasa, memberikan teladan yang baik, memberikan contoh yang baik bagi anak-anak itu. Setuju? Jika kita setuju, mari pagi hari ini pikirkan sebagai seorang anak Tuhan, teladan hidup siapa yang kita ikuti? Adakah ia Bapa di surga, atau jangan-jangan telah terganti dengan selegram yang kita lihat, dengan orang yang warawiri di berita, atau jangan-jangan itu tetangga atau saingan kita? Mari pagi hari ini dengarkan, renungkan kembali kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kita bagaimana cara hidup seorang anak Tuhan di dalam Lukas 6 ayat ke-36. Lukas 6 ayat ke-36. Di sana kita akan temukan, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dengan cepat kita temukan sebuah perintah yang Tuhan Yesus ajarkan untuk kehidupan kita, bukan? Yaitu menjadi seorang pribadi yang murah hati. Perhatikan, kemurahan hati itu bukan didasarkan kepada apa yang kita miliki, kepada apa yang sedang kita rasakan. Kalau sedang baik, saya murah hati. Tetapi kemurahan hati itu tidak bergantung kepada apa yang kita miliki atau apa yang sedang terjadi, tetapi kepada pengenalan yang benar akan Bapa di surga. Hingga sederhananya, jika Bapa itu murah hati, jika Bapa itu menunjukkan belas kasihan yang besar dalam hidup saya, jika Bapa itu adalah seorang pribadi yang memaafkan, maka anak-anak Tuhan yang menerima hatinya, yang menerima kasihnya, yang menerima maafnya, tidak memiliki pilihan yang lain untuk menolak, meneladani kasih Bapa yang nyata di dalam hidupnya. Apalagi kita sudah melihat, sudah tahu, bahkan mengimani teladan Kristus di kayu salib, betapa di tengah penderitaan yang begitu hebat, di tengah kesulitan, di tengah kesukaran, ia murah hati untuk tidak menghakimi, tidak memarahi, tidak memurkai, melainkan mengatakan sebuah pengampunan. Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi kalimat yang menegaskan persekutuannya dengan Bapa yang murah hati itu dinyatakan di dalam kehidupannya. Jelas kemurahan hati jadi tanda seorang yang mengenal, telah merasakan dan mengamini kasih Bapa
dan karya Kristus di dalam hidupnya. Jadi pertanyaan di pagi hari ini, sudahkah kita bermurah hati? Mari pikirkan, sudahkah kita mengampuni atau malah hidup dalam kebencian demi kebencian? Maukah kita memperlakukan dengan hormat orang-orang yang telah menyusahkan kita? Di hari-hari liburan seperti ini, maukah kita bermurah hati kepada pasangan kita yang rasanya sulit untuk mendengarkan itu? Maukah kita menunjukkan teladan murah hati dengan hadir, memandang dengan kasih, menjawab dengan sukacita kepada anak-anak atau cucu-cucu itu? Mari pagi hari ini ambil waktu, tarik nafas yang dalam, ambil komitmen untuk bermurah hati karena mengenal Bapa dan mengimani karya Kristus yang ingin kita nyatakan di dalam hidup ini, di dalam liburan kali ini. Lewat doa, nyatakan di hadapan Tuhan. Tuhan yang baik, kami mengucap syukur memiliki pribadi yang bermurah hati di dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang bermurah hati, yang menyediakan teladan, yang menghadirkan berkat, bahkan mampu mengkomunikasikan apa yang kasih Tuhan di dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan, pimpin kami hingga hari ini kemurahan, hingga hari ini Tuhan teladan, hingga hari ini Tuhan iman itu dinyatakan di dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, di dalam nama Tuhan yang begitu bermurah hati itu, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjalani hari ini dengan hati yang bermurah hati karena mengenal Bapa dan mengimani karya Kristus di dalam hidup kita. Selamat menikmati liburan. Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria.